Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harif Wirajuditantio dengan NIM 064001000027. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Data dan Informasi 2. Yang pertama itu cara parsing XML di Python dengan DOM API. Di sini terdapat dua langkah, yaitu pertama parsing XML di Python, lalu menambahkan node pada XML. Yang pertama parsing XML di Python. Hal yang harus dipersiapkan itu sebuah file XML untuk diparse, kemudian meletakkan di dalam satu direktori yang sama dengan program Python tersebut. Di sini saya meletakkan di folder parsing XML dengan nama file mahasiswa.xml. Selanjutnya kita membuat program Python-nya dengan code sebagai berikut. Lalu kita jalankan code tersebut, maka hasilnya akan muncul hashtag dokumen, lalu di sini mahasiswa. Lalu selanjutnya mengubah dan melengkapi programnya menjadi seperti ini. Melengkapi code programnya seperti ini. Lalu kita run lagi, maka akan muncul nama alamat jurusan, terus ada hobinya. Lalu yang kedua menambahkan node pada XML. Node atau elemen dapat kita tambahkan dengan beberapa metode, contohnya seperti ini. Kita meletakkan di dalam variabel hobi underscore baru dengan .doc.create elemen itu hobi, lalu hobi underscore baru .set attribute name ininya programming nama hobinya, .firstchild append child hobi underscore baru. Kita run lagi programnya, maka akan memiliki 4 hobi. Yang tadi sebelumnya 3 hobi, kita tambahkan 1 hobi lagi, yaitu programming. Lalu kita bagaimana kita ingin menyimpannya ke dalam file XML tersebut. Kita bisa menggunakan teknik baca dan tulis di file Python. Contohnya seperti ini. Kita menaruh di file underscore XML, lalu open, kemudian parse nama foldernya, kemudian nama filenya, lalu kita ingin menulis file tersebut, maka kita menggunakan write, lalu doc.write.xml nama variabel tadi, file underscore xml.close, maka akan muncul tag hobby name programming pada file XML kita, pada file mahasiswa.xml kita. Lalu yang selanjutnya ini cara proses data JSON dengan Python dari file dan web API. Di sini ada 4 step. Yang pertama itu cara parsing JSON di Python, yang kedua baca JSON dari web service dengan Python, 3 membaca JSON yang memiliki banyak items, 4 membaca data COVID-19 dengan Python. Yang pertama cara parsing JSON di Python. Buatlah file JSON baru dengan nama dataku.json. Lalu kita isi file JSON-nya seperti ini. Lalu kita pastiin dulu format data JSON-nya itu sudah benar. Cara itu melakukan validasi dengan JSON lint, hasilnya valid. Setelah itu buat file baru dengan nama baca underscore data underscore json.py, lalu isikan code seperti berikut. Oh iya, untuk filenya kita harus menaruh di dalam folder yang sama, yaitu saya menaruh file tersebut di folder parsing JSON. Setelah itu kita run baca underscore data underscore JSON, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita mengubah print data
jadi seperti ini. Lalu di run lagi, maka akan muncul nama website sosial media. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, membaca JSON dari web service dengan Python. API yang akan kita gunakan adalah API dari GitHub. Alamat URL endpointnya api.github.com/users/judit201, yaitu nama usernya. Setelah membuka web tersebut, maka hasil respon dari endpoint tersebut seperti ini. Lalu kita membuat file baru dengan nama read_github.api.py, kemudian isikan code sebagai berikut. Lalu kita jalankan program tersebut, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita merubah code tersebut agar menampilkan data itu lebih rapi, yaitu mengubah code print data yang tadi, yang ini, code print data yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Lalu hasilnya akan jauh lebih rapi. Ada nama, lokasi, intuisi, follower. Lalu yang selanjutnya, membaca JSON yang memiliki banyak items. Contohnya itu seperti daftar atau list artikel. Dalam kasus ini kita harus menggunakan perulangan. Kita akan menggunakan data JSON dari API JSON placeholder dengan endpoint URL seperti berikut. Lalu hasil respon dari endpoint tersebut seperti ini. Terdapat 100 item atau artikel dalam JSON tersebut. Maka kita pertama itu harus membuat program baru dengan nama list_article.py, lalu isi code-nya seperti ini. Kemudian kita jalankan programnya, maka akan muncul sebuah list dari judul artikelnya. Lalu kode tersebut tuh bisa dirubah jadi lebih sederhana, lebih pendek lagi, seperti ini. For post in data, print, lalu post title. Maka hasilnya sama seperti yang tadi, tetapi code-nya lebih rapi, lebih pendek. Lalu di sini kita membaca data. Lalu selanjutnya di sini membaca data COVID-19 dengan Python. Kita akan mencoba membaca data statistik COVID-19 di Indonesia. API yang digunakan adalah API dari Metroid. Linknya seperti ini. Nah, tetapi hasil respon dari endpoint tersebut terjadi error. Nah, maka kita harus menggunakan API COVID-19 yang lain. Di sini saya menggunakan API dari URL banuaconda.com/api/pico/v2/provinsi. Maka hasil respon dari endpoint tersebut seperti ini. Kemudian selanjutnya membuat file baru dengan nama covid_19_Indonesia.py, lalu isi code seperti berikut. Maka hasil ketika kita jalankan programnya seperti ini, akan terdapat nama provinsinya, positifnya berapa, sembuhnya berapa, meninggal berapa. Oke. Demikian dari presentasi UTS Manajemen Data dan Informasi 2 dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.